Selamat datang di Zinmas Movie. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Moon Knight Part 2. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen dan nyalakan loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Part kedua ini diawali dengan diperlihatkan Layla yang berupaya menyelamatkan Stephen, soalnya beberapa anak buah hero mendadak datang, serta menangkap mereka. Karena Stephen dalam kondisi pingsan, otomatis Layla wajib bertahan sendirian, demi dapat menyelamatkan mereka berdua. Layla yang telah terbiasa dengan situasi itu, lekas bersembunyi di dalam suatu mobil, serta mengatur sesuatu buat melawan. Dia juga mengambil sebuah peledak dan melemparkannya ke mobil anak buah hero. Sehabis itu Stephen pun sadar. Dan mereka berdua mencuri mobil buat mencari hero. Tidak lama setelah itu mereka berdua pun sampai di lokasi penggalian makam Dewi Amit. Sebelum terjun ke lokasi penggalian, Stephen serta Layla mengambil sebagian perlengkapan yang mereka butuhkan. Setelah masuk ke dalam makam, mereka menyadari jika makam itu semacam labirin yang berupa seperti mata Horus. Mereka juga menyadari jika di dalam makam terdapat banyak sisa darah segar, serta tulang belulang dari manusia. Kemudian Stephen dan Layla pun berpencar untuk mencari jalan keluar. Saat mereka terpisah, seorang pendeta Mesir tiba-tiba saja masuk, sambil membawa tubuh manusia yang hampir mati. Pendeta Mesir itu kemudian membelah tubuh manusia di sana dan bagian-bagian dalam tubuhnya dikeluarkan satu persatu. Dari atas Stephen melihat kalau Layla sedang dalam bahaya, jadi ia pun membantu Layla untuk mengalihkan perhatian. Agar Layla bisa segera kabur, di sana Layla dan Stephen pun akhirnya terpisah. Layla berlari dan terjebak di sebuah jurang. Ia perlahan-lahan mencoba melewati jurang itu, dengan merayap di sisi jurang yang sangat rapuh. Naasnya saat Layla sudah merasa aman, si pendeta kembali muncul dan menangkap Layla. Dengan susah payah Layla pun berusaha menahan si pendeta sampai akhirnya berhasil ia menjatuhkan pendeta itu ke dasar jurang. Dikala Layla hendak pergi, dia pun melihat hero yang ternyata telah ada di situ semenjak tadi. Dia juga mengatakan rasa kagumnya pada Layla, serta menyinggung mengenai mendiang ayahnya Layla, ialah Abdullah El-Fauli. Hero setelah itu mengatakan, jika ayahnya Layla dulu dibunuh oleh para tentara bayaran, yang salah satunya adalah Mark. Layla yang mendengar perihal itu, berupaya tidak percaya pada Hero, namun dia tidak dapat menyangkal jika cerita itu bisa jadi benar. Dengan perasaan marah, Layla juga berangkat menemui Stephen. Di tempat yang lain, Stephen yang ada di peti mati Alexander Agung, sukses menemukan arca Dewi Amit di dalam kerongkongannya. Setelah melihat Layla, Stephen merasa senang, karena mereka berdua telah berhasil menemukan patung Dewi Amit. Tetapi Layla malah marah-marah, dan meminta penjelasan dari Mark, perihal mendiang ayahnya. Mark akhirnya muncul, dan langsung mengajak Layla untuk segera pergi, dan ia berjanji akan menceritakan semuanya nanti setelah mereka pergi. Tetapi Layla tetap bersikeras dan terus memaksa Mark. Alhasil Mark pun terpaksa jujur berkata, kalau seorang rekannya memang membunuh ayahnya Layla. Bahkan ia pun mencoba membunuh semua orang, termasuk Mark sendiri. Selagi Mark sibuk menjelaskan semuanya pada Layla, Hero dan para anak buahnya pun akhirnya datang. Mark kemudian menyuruh Layla untuk pergi lebih dulu, sementara ia akan mencoba menahan mereka. Namun sayangnya, karena sekarang Mark tidak punya kekuatan apapun, jadi ia pun akhirnya tewas ditembak oleh Hero.
Sesudah itu, Mark mendadak terbangun di dalam suatu tempat yang serba putih. Di situ dia berjumpa dengan Hiro, yang berperan selaku seseorang psikiater buat Mark. Mark yang kebingungan lalu kabur, serta bersembunyi di suatu ruangan. Di dalam ruangan itu, dia memandang sebuah peti mati, yang di dalamnya ternyata terdapat Stephen. Buat pertama kalinya, Mark dan Stephen akhirnya terpisah dalam badan yang berbeda. Mereka berdua pun langsung keluar, serta merencanakan pelarian diri. Dikala hendak kabur, mereka berdua pun dicegat oleh sebuah wujud misterius, yang mirip semacam kuda Nil. Wujud itu ternyata merupakan seseorang dewi yang bernama Dewi Tawaret. Dewi Tawaret menerangkan jika mereka berdua sesungguhnya telah mati, serta saat ini lagi terletak di suatu tempat di antara alam dunia dan alam baka. Dewi Tawaret di sini bertugas buat menolong para arwah yang mati, mengantarkan mereka hingga ke akhirat. Mark yang masih tidak percaya lantas mencoba kabur, dengan membuka salah satu pintu. Di balik pintu itu, ada pemandangan yang berbeda dengan sebuah kapal yang cukup tua. Kapal tua itu konon akan menjadi transportasi untuk mereka menuju ke akhirat, melewati padang pasir yang sangat luas. Dewi Tawaret kemudian menjelaskan kapal itu nantinya akan mengantarkan Mark dan Stephen. Apakah mereka akan berakhir di surga atau di neraka, tergantung dengan hasil timbangan mereka. Dewi Tawaret kemudian mengambil jantung mereka dan meletakkannya di atas timbangan. Hasil timbangan mereka membuat Dewi Tawaret bingung, karena timbangannya terus saja bergoyang. Ia kemudian sadar kalau hal itu terjadi karena mereka berdua belum terbuka satu sama lain, di mana masih ada banyak sekali rahasia yang belum terungkap. Dewi Tawaret pun mengusulkan agar mereka masuk kembali dan saling jujur, agar timbangannya bisa seimbang. Alhasil Mark dan Stephen pun kembali masuk ke dalam ruangan. Di sana Stephen melihat-lihat beberapa ruangan, yang ternyata adalah penggalan dari memori mereka. Di dalam sebuah ruangan mereka menemukan begitu banyak mayat, yang ternyata adalah kumpulan orang-orang yang pernah dibunuh oleh Mark. Namun uniknya di antara semua mayat ada seorang anak kecil. Stephen pun bertanya-tanya, apakah anak itu juga dibunuh oleh Mark? Lantas apa alasannya? Stephen yang penasaran langsung mengejar si anak kecil. Mark berusaha menghentikan Stephen, seakan-akan ia tidak ingin Stephen mengetahui fakta yang sebenarnya. Di dalam ruangan itu Stephen melihat keluarganya, yaitu ibu, ayah dan dirinya yang masih kecil dan anak yang tadi ia temui. Ia pun terkejut karena anak kecil itu ternyata adalah adik kandungnya sendiri. Tetapi entah mengapa ia tidak ingat kalau ia memiliki seorang adik. Stephen kemudian mengikuti mereka, yang pergi bermain ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba saja hujan turun dengan sangat deras membuat air perlahan-lahan mulai masuk ke dalam gua. Stephen yang ketakutan mencari mereka berdua karena kedua anak itu kemungkinan terjebak di dalam gua tersebut. Sementara itu Mark yang mencari Stephen menemukannya di dalam sebuah ruangan. Di sana seperti ada acara pemakaman, di mana adiknya Mark ternyata tewas karena tenggelam di dalam gua. Akibat kejadian itu ibunya Mark sangat marah, dan menyalahkan Mark karena tidak bisa menjaga adiknya. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian sang ibu tetap tidak bisa memaafkan Mark dan masih terus menyalahkannya. Mark kecil yang terus disalahkan oleh ibunya, akhirnya berlari masuk ke dalam kamarnya. Ketika Stephen ingin menyusul, Mark datang dan menarik Stephen ke tempat yang lain. Mark tidak ingin Stephen mengingat kembali semua masa-masa kelam di hidup mereka. Dalam sekejap mereka pun tiba-tiba saja berpindah ke tempat yang lain. Di sana mereka pun melihat mayat ayahnya Layla, yang dibunuh oleh rekannya Mark. Mark yang juga ditembak berusaha kabur untuk menyelamatkan diri. Di sanalah ia akhirnya bertemu dengan Dewa Kongsu yang menawarkan ingin menyelamatkan Mark dengan syarat harus mau menjadi avatarnya atau anak buahnya.
Mark yang tidak punya pilihan lain lantas terpaksa menyetujui hal itu, dan ia pun berubah menjadi Moon Knight. Setelah itu, Mark dan Stephen kembali ke tempat Dewi Tawaret, dan kejadian aneh pun tiba-tiba muncul. Mark kemudian berkata kalau semua ini pasti ulahnya Hero. Mark pun memohon pada Dewi Tawaret untuk menghidupkan mereka berdua agar mereka bisa menghentikan Hero. Namun sebelum dihidupkan, Dewi Tawaret mengatakan kalau mereka harus menyeimbangkan timbangan terlebih dahulu. Timbangan yang masih bergoyang menandakan masih ada sesuatu yang disembunyikan oleh salah satu di antara mereka. Karena hal itu, Mark pun terpaksa membawa Stephen ke dalam memorinya kembali. Mark kecil yang menangis di dalam kamarnya merasa sangat frustasi karena diperlakukan buruk oleh sang ibu. Karena rasa frustasinya itu terciptalah kepribadian lain di dalam tubuhnya yang tak lain dan tidak bukan adalah Stephen. Di mana Stephen diciptakan untuk menghilangkan rasa tidak adil yang diterima oleh Mark. Stephen yang mengetahui fakta itu sangat terkejut, karena selama ini ia merasa kalau dirinya adalah manusia normal. Padahal ia hanyalah kepribadian buatan yang diciptakan oleh Mark. Oleh sebab itulah, Stephen tidak tahu kalau ia sebenarnya punya adik, dan ia selalu berpikir kalau ibunya adalah ibu yang baik. Karena kehabisan waktu, Mark dan Stephen pun kembali ke tempat Dewi Tawaret. Di sana Dewi Tawaret pun menyayangkan kalau mereka berdua harus dimasukkan ke dalam neraka. Karena timbangan mereka masih belum stabil, para mayat-mayat pun mulai naik ke atas kapal untuk membawa mereka berdua. Mark dan Stephen yang tidak terima mencoba melawan para mayat itu, tapi sayang Stephen malah terjatuh dari kapal. Stephen kemudian bangkit dan mencoba berlari mengejar kapal, tetapi tubuhnya terasa kaku, dan ia pun berubah menjadi batu. Di atas kapal, timbangan mereka tiba-tiba saja berhenti, di mana itu artinya Mark akan dimasukkan ke dalam surga. Sesampainya di surga, Mark terus saja memikirkan Stephen, dan merasa dirinya tidak pantas mendapatkan keuntungan ini. Ia pun akhirnya memilih untuk keluar dari surga, dan pergi menemui Stephen. Di sana Mark juga perlahan-lahan mulai berubah menjadi batu. Tetapi disinilah keajaiban pun akhirnya terjadi. Pintu Sairis tiba-tiba terbuka, dan membuat mereka berdua kembali berubah menjadi manusia. Mereka berdua pun segera berlari masuk ke dalam pintu, karena badai pasir mulai mengejar di belakang mereka. Sementara itu di alam dunia, Hero berhasil mendapatkan patung Dewi Amit. Setelah mendapatkan patung tersebut, Hero pun menjadi jauh lebih kuat. Setelah semua orang telah pergi, Layla keluar dari persembunyian dan langsung menghampiri Mark yang sudah tidak bernyawa. Karena hal itu ia pun berniat akan balas dendam dan membunuh Hero dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Hero dan anak buahnya yang akan pergi membangkitkan Dewi Amit, tiba-tiba dicegat oleh para polisi dari Mesir. Namun Hero yang kini sudah sangat kuat, bisa dengan mudah mengambil roh semua polisi yang ada di sana. Tak disangka Layla ternyata juga ikut di dalam rombongan itu. Ia pun mengeluarkan sebuah pisau dan berniat membunuh Hero. Namun Dewi Tawaret tiba-tiba merasuki mayat salah satu polisi, dan langsung mencegah Layla. Dewi Tawaret tahu kalau Hero sekarang sudah sangat kuat, jadi ia tidak mungkin bisa dibunuh dengan mudah. Dewi Tawaret justru mengusulkan agar Layla membebaskan Dewa Kongsu, sehingga ia bisa membantu Layla. Tak lama kemudian Hero dan yang lainnya pun sampai di piramid dewa. Para dewa yang ada di sana berusaha menahan Hero, namun mereka tak sanggup menahan kekuatan Hero yang sangat dahsyat. Selagi mereka sibuk, Layla menyelinap masuk untuk membebaskan Dewa Khonsu. Setelah menemukan patungnya, Layla pun langsung memecahkan patung itu,
dan Dewa Khonsu akhirnya terbebas. Di waktu yang sama, Heru akhirnya berhasil membangkitkan Dewi Amit. Dewi Amit yang sudah bebas, langsung menunjuk Hero untuk menjadi avatarnya. Tak lama kemudian Dewa Khonsu tiba-tiba datang, dan mencoba melawan Dewi Amit. Dewa Khonsu yang sendirian tentu saja tidak bisa melawan Dewi Amit. Di waktu yang sama, Mark dan Stephen yang dikejar badai pasir, tiba-tiba diselamatkan oleh Dewi Tawaret. Mereka berdua pun akhirnya berhasil masuk ke dalam pintu, dan akhirnya hidup kembali. Khonsu yang sedang terpuruk langsung merasakan kehadiran Mark, ia pun langsung menyusul Mark dan memberinya kekuatan Moonlight. Dengan bantuan dari Moonlight, Dewa Khonsu melihat adanya sedikit harapan. Layla yang masih di dalam kuil, menemukan salah satu dewa. Di sana ia pun berkata kalau mereka harus mengurung Dewi Amit, dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh avatarnya. Setelah mengatakan hal demikian, dewa pun akhirnya tewas. Untuk menyelesaikan misi tersebut, Dewi Tawaret membantu Layla, dengan cara menjadikan Layla sebagai avatarnya. Dengan hal itu Layla pun kini resmi menjadi seorang avatar, dengan kekuatan baru dan juga penampilan yang baru. Sementara di luar, Hero mulai menjalankan ritualnya, dengan cara menyedot roh orang-orang untuk membuat Dewi Amit semakin kuat. Moon Knight yang melihat hal itu langsung menghajar Hero, sedangkan Dewa Khonsu bertugas melawan Dewi Amit. Tak lama kemudian, Layla juga akhirnya datang untuk membantu Moon Knight. Di tengah pertarungan yang sengit, Mark tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan saat ia sadar, ia ternyata telah berhasil mengalahkan Hero. Mark dan Stephen pun bingung karena mereka merasa tidak melakukan apapun, di mana itu artinya di dalam tubuh mereka ada satu lagi kepribadian lain yang membantu mereka. Setelah itu, mereka pun membawa jasad Hero ke dalam piramid dan melakukan ritual untuk mengurung Dewi Amit. Berkat ritual itu Dewi Amit pun akhirnya tersedot dan terjebak di dalam tubuh avatarnya sendiri. Kemudian Dewa Khonsu meminta Mark untuk membunuh Hero, demi bisa mengakhiri semua ini, tetapi Mark ternyata menolak, karena ia merasa tugasnya sudah selesai, jadi ia lebih memilih untuk kembali menjadi manusia normal. Khonsu pun akhirnya mengabulkan permintaan Mark. Begitu terbangun, Mark sudah ada di dalam apartemen Stephen, di mana itu artinya ia sudah resmi kembali ke kehidupannya dahulu, dan berhenti menjadi seorang avatar. Series ini pun diakhiri dengan diperlihatkan Hero, yang dibawa oleh seseorang, dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Di dalam mobil itu ternyata sudah ada Dewa Khonsu yang siap membunuh Hero. Ia datang ke sana bersama avatar barunya yaitu Jack, atau kepribadian ketiga yang dimiliki oleh Mark. Dan series ini pun akhirnya selesai.